Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qasasun Nabiyyin Al-Juz'us Salis, juzuk yang ketiga. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qasasun Nabiyyin, cerita nabi-nabi untuk anak-anak. Sudah ke pelajaran ketiga. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. 3 Banu Israil fi Misra. Pelajaran yang ketiga yaitu Bani Israel di Mesir. Wa hakadza kana muddatan tawilah. Dan bermula demikian, itu ada ianya demikian, itu muddatan tawilah pada masa yang lama. Dan bermula demikian itu karena ada ianya demikian, itu muddatan tawilah pada masa yang lama. Begitu berlalu terus, artinya orang-orang Mesir memuliakan saudara-saudara Nabi Yusuf dan keturunannya, atau keturunan Nabi Yakub. Itu mereka dimuliakan di Mesir awal-awal ketika Nabi Yakub sudah wafat, ketika Nabi Yusuf juga wafat. Faqad hafidha ahlu Misra, maka sungguh telah menjaga oleh penduduk Mesir maqalu akan apa yang mereka katakan. Wa'arafu, dan mereka mengetahui, mengenal lil kan'aniyin, bagi orang-orang Kan'an akan keutamaan al-fadlah. Artinya penduduk Mesir senantiasa menjaga ucapannya bahwa mereka memuliakan keturunan Nabi Yakub. Mereka mengakui bahwa Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu orang yang lebih, yang menjadi pimpinan, yang menjadi raja mereka di Mesir kan. Walaupun beliau itu asalnya dari Kan'an, sesudah pindah ke Mesir, otomatis Mesir itu menjadi tanah air mereka. Tapi selanjutnya nanti mereka akan dijajah. Wa kana haula'il kan'aniyun, dan adalah mereka, siapa mereka? Kan'aniyun, orang-orang Kan'an, yaitu keturunan Nabi Yakub tadi. Dan adalah mereka Kan'aniyun, itulah alladzina, itulah orang-orang yang adalah mereka itu yud'auna, itu dipanggil mereka Bani Israel akan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Ashab syarafin, pemilik kemuliaan, wa amwalin, dan pemilik harta. Jadi keturunan Nabi Yakub yang ada di Mesir itulah yang di kemudian hari dikenal dengan Bani Israel. Dalam Quran kan Israel, secara umum ulama menyatakan Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel berarti anak-anak Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub yang hidup di Mesir mulai dari sesudah masa Nabi Yusuf, itulah yang disebut dengan Bani Israel. Mereka itu pemilik kemuliaan, artinya orang-orang mulia dan orang-orang yang memiliki harta, orang kaya. Walakin taghayyaratil ahwalu, tetapi berubahlah oleh keadaan-keadaan ba'da dzalik, sesudah demikian. Sesudah beberapa waktu keadaan berubah. Faqad fasadat akhlaquhum, maka sungguh rusaklah oleh akhlak-akhlak mereka. Walakin taghayyaratil ahwal, tetapi berubahlah oleh keadaan-keadaan ba'da dzalik, sesudah demikian. Sudah waktu yang lama tadi, keadaan mereka Bani Israel itu berubah, enggak semuanya soleh kan. Faqad fasadat akhlaquhum, maka rusaklah akhlak mereka. Keturunan Nabi Yakub mulai rusak akhlak mereka. Wa tarakud da'wata ilallah, dan mereka meninggalkan akan berdakwah, akan mengajak kepada Allah. Wa taraku, dan mereka meninggalkan akan berdakwah kepada Allah. Wa du'a al-khalqi, meninggalkan oleh mereka akan mengajak makhluk ilallah kepada Allah. Wa saqatu 'ala dunya, tersungkurlah mereka terhadap dunia. Artinya sesudah Nabi Yakub enggak ada, Nabi Yusuf enggak ada, mereka sudah mulai berubah, perilakunya berubah. Otomatis kalau perilaku mereka berubah, pandangan orang Mesir terhadap mereka juga berubah nanti kan. Akhlak mereka berubah, mereka tidak lagi berdakwah, tidak mengajak makhluk Allah untuk menyembah Allah. Mereka tersungkur atas dunia, artinya mereka malah sibuk dengan urusan dunia. Semuanya berusaha untuk memperkaya dirinya. Wa taghayyara lahumun nas aidan, dan berubahlah untuk mereka oleh manusia juga. Karena mereka berubah, akhlaknya jadi tidak baik lagi, pandangan orang lain terhadap mereka pun berubah.
Kan biasanya bagaimana kita begitu orang. Kalau kita baik, insya Allah orang baik. Fataghayyara lahum, dan berubah bagi mereka oleh manusia juga. Wasaru yanduruna ilaihim bighairi ma kanu yanduruna ila abaihim. Jadilah mereka manusia penduduk Mesir itu yang turun, mereka melihat kepada mereka Bani Israel bighairi ma, dengan selain ma, yang adalah mereka itu mereka lihat kepada bapak-bapak mereka. Artinya pandangan manusia, pandangan orang Mesir ketika itu terhadap keturunan Nabi Yakub berbeda dengan pandangan mereka terhadap bapak-bapak mereka dulu. Ya Nabi Yakub, Nabi Yusuf kan, ada orang-orang soleh sesudahnya. Beda. Wasaru kasairin nas, jadilah mereka Bani Israel itu kasairin nas, seperti semua manusia yang lain. La yamtazuna anin nasi illa bin nasab. Yang tidak berbedalah mereka dari manusia kecuali dengan nasab. Nah, cuma nasab mereka, nasab para nabi. Mereka keturunan para nabi, tapi akhlaknya sudah sama dengan manusia pada umumnya. Nah. Wasaran nasu yahsudunal ghaniyya minhum. Jadilah manusia itu iri mereka akan yang kaya dari mereka. Wa yahtakirunal faqira minhum. Menghina oleh mereka akan yang fakir dari mereka. Udah sama perilaku manusia. Udah saling iri. Alhamdulillah. Iri kepada yang kaya, menyepelekan yang fakir, tentunya yang kuat memakan yang lemah kan? Yang kaya memperbudak yang miskin. Wasara ahlu Misra yanduruna ilahim kagharibin ja'a min baladin akhara. Dan jadilah penduduk Mesir itu yang turun melihat mereka penduduk Mesir ilahim kepada mereka Bani Israel kagharibin, seperti orang asing. Kagharib, orang asing, orang rantau. Ja'a, yang datang ianya orang asing, min baladin akhara, dari negeri yang lain. Ya, jadi pandangan penduduk Mesir terhadap Bani Israel ketika itu, dia kan orang asing sebenarnya. Asalnya dulu dari Kan'an, cuma merantau ke sini kan, numpang hidup di tanah kita. Sebenarnya ya kayak kasus di Indonesia juga. Kalau orang-orangnya baik mungkin nggak akan dipermasalahkan ya. Tapi kalau ketika akhlaknya, orang yang tadinya orang luar datang, akhlaknya udah rusak, maka semua akan ngomongin dia, orang akan ingat masa lalunya. Dia mah numpang di sini, tapi masih belagu misalnya. Itulah pandangan penduduk Mesir terhadap Bani Israel. Wasara ahlu Misra, jadilah penduduk Mesir itu yang turun melihat mereka ilahim kepada mereka Bani Israel kagharibin, seperti perantau orang asing. Ja'a, yang datang ia min baladin akhara, dari negeri yang lain. Walaisa lahu haqqun fi Misra, dan tidak adalah baginya Bani Israel itu hak di Mesir. Dia merasa itu orang asing, dia nggak punya hak di Mesir, nggak boleh mereka jadi penguasa Mesir. Wa kana ahlu Misra ya'taqidun, dan adalah penduduk Mesir itu yang takidun, berkeyakinan oleh mereka, annahum, bahwa sungguh mereka penduduk Mesir, hum ahlul bilad, bermula mereka itulah ahli negeri atau penduduk negeri yang asli. Wa anna Misra lil Misriyin, dan bahwa sungguh Mesir itu ya untuk orang Mesir. Dan adalah penduduk Mesir itu yang takidun, mereka berkeyakinan bahwa sungguh mereka penduduk Mesir itulah yang sebenarnya ahlul bilad. Sebenarnya itu warga asli mestinya. Wa anna Misra, dan mereka juga punya keyakinan Mesir itu ya untuk orang Mesir. Yang boleh jadi penguasa Mesir ya orang Mesir, nggak boleh orang Kan'an. Ya. Wa yara ba'du ahli Misra, dan melihat berpendapat oleh sebagian penduduk Mesir, anna Yusuf, wa sungguh Nabi Yusuf itu kana ghariban. Itu ada ianya Nabi Yusuf itu gharib, seorang yang asing juga. Ja'a, yang datang ya min Kan'ana, dari wilayah Kan'an. Bahkan ada yang lebih keras lagi, sebagian penduduk Mesir itu sampai kakek moyang dari Bani Israel itu dicela juga. Kalau orang sebelumnya mereka setuju kan Nabi Yusuf sebagai seorang raja yang baik. Ini enggak, belakangan melihat oleh sebagian penduduk Mesir, Nabi Yusuf itu dianggap seorang yang asing yang datang dari Kan'an. Mereka menganggap Nabi Yusuf bahkan sebagai penjajah atau merebut kekuasaan Mesir. Mereka menganggap Nabi Yusuf itu asalnya budak. Ya budak enggak layak jadi raja, keturunannya pun enggak layak jadi raja. Washtarahu azizu Misra, ini. Dan membeli akannya Yusuf oleh Aziz Mesir, oleh orang yang mulia di Mesir. Walaisa lil Kan'ani ayyahkuma Misra, dan tidak patut bagi orang Kan'an oleh bahwa menjadi hakim ia atau menguasai akan Mesir.
Yusuf itu kan seorang yang asing. Datang ke Kan'an, dia dibeli oleh pemimpin Mesir ketika itu. Enggak sepantasnya Kan'an itu menguasai Mesir. Wa nasiya katsirun minan nasi fadla Yusufa wa karamah. Telah melupakan oleh kebanyakan dari manusia akan keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam dan akan kedermawanannya, wa ihsanahu dan akan kebaikannya. Nah, jadi mereka udah mulai melupakan tentang Nabi Yusuf. Nah itu perubahan. Setiap zaman berubah, akhirnya Allah mengirim lagi Nabi kan. 4. Nah ini 4 Fir'aunu Misra. 4 pelajaran yang keempat itu Fir'aunnya Mesir. Wa ja'ala arsy Misra fara'inah. Dan datang terhadap aras Mesir. Aras Mesir, arah mana kursi kekuasaan. Dan datang terhadap kursi kekuasaan Mesir oleh fara'inah, oleh beberapa Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama satu orang ya. Apa itu fara'inah? Muluku Misra, raja-raja Mesir. Raja-raja Mesir disebut Fir'aun, fara'inah. Datanglah atas tahta Mesir oleh Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Yaitu raja Mesir. Yubghiduna Bani Israel bughdan syadida, yang membenci oleh mereka akan Bani Israel bughdan syadida, akan kebencian yang sangat. Nah, muncullah raja-raja belakangan di mana mereka sangat membenci Bani Israel. Mereka menganggap Bani Israel itu budak itu. Keturunan budak ya harus diperbudak, harus dijajah, dihisap darahnya. Wa ja'a ala arsy Misra malikun jabbarun jiddan. Dan datang terhadap kekuasaan Mesir, terhadap tahta Mesir oleh seorang raja yang jabbarun, seorang raja yang otoriter, yang sangat jahat, jiddan, yang otoriter banget. Fakana la yara, maka ada ianya raja. Itu la yara, tidak melihat ia, anna Bani Israel, bahwa sungguh Bani Israel itu min auladil anbiya, itu dari anak-anak para nabi. Enggak. Nah, raja Mesir yang jahat ini mereka tidak berpandangan bahwa Bani Israel itu keturunan nabi, enggak. Wa annahum min baiti Yusufa maliki Misral Karim. Tidak melihat ianya raja tadi, bahwa sungguh mereka Bani Israel itu dari rumah Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf itu? Raja Mesir yang mulia. Enggak. Mereka tidak mengakui. Kalau Bani Israel itu keturunan para nabi. Dan memang sebenarnya keturunan Nabi Yakub kan. Keturunan Nabi Yakub. Tapi mereka enggak menyetujui kalau mereka itu termasuk keluarga Nabi Yusuf. Berarti di antara mereka ada yang mengakui kalau Nabi Yusuf itu memang istimewa, tapi saudara-saudaranya tidak diistimewakan. Kalau kita lihat di sini, adanya raja tadi tidak berpandangan dia bahwa suku Bani Israel itu dari anak-anak Anbiya. Dan sesungguhnya mereka Bani Israel itu dari rumah Nabi Yusuf, raja Mesir yang mulia. Enggak, mereka enggak mengakui, mengingkari sejarahnya. Balkana la yara annahum basyarun. Bahkan ada ianya raja Mesir yang jahat, yang nanti kita sebut dengan Fir'aun. Bahkan ada ianya raja Mesir itu layara, tidak melihat dia bahwa sungguhnya mereka Bani Israel itu basyarun, itu manusia yastahikun, yang berhak oleh mereka akan kasih sayang, wal insaf, dan akan keinsafan. Bahkan mereka tidak menganggap Bani Israel itu manusia yang layak dimuliakan, enggak. Dianggap Bani Israel itu manusia yang harus diperbudak kan? Wa ja'ala arsy Misra, dan datang di atas tahta Mesir oleh malikun jabbarun, oleh seorang raja yang otoriter jiddan, yang otoriter, yang jahat banget. Wa kana yara, ada ianya raja itu melihat ianya raja, anna qaumahu, wasung kaumnya raja. Siapa kaum raja? Al-Qibta, bangsa Kibuti, itu min nau'en, itu dari satu kelompok. Wa anna Bani Israel, dan bahwa sungguh Bani Israel itu min nau'en akhara, dari kelompok yang lain. Ini sudah mulai manusia membeda-bedakan kelas. Jadi raja Mesir ketika itu, raja jahat, dia berpandangan bahwa bangsa Mesir, bangsa Kibuti itu berbeda dengan Bani Israel. Mereka menganggap jenis Bani Israel itu jenis yang lain, makhluk lain lah. Jadi punya strata kehidupan yang berbeda atau derajatnya rendah. Mereka menganggap al-Kibutu min nau'il muluk khuliqu liyahkumu. Bermula Kibuti itu dari
kelompok para raja yang diciptakan mereka liyahkumu agar menjadi hakim mereka, agar menguasai mereka. Nah, ini sisinya. Mereka menganggap bangsa Kubuti itu bangsa yang lebih, bangsa para raja. Bermula Kubuti atau Kibuti itu min nau'il muluk, dari kelompok para raja. Khuliqu, mereka diciptakan liyahkumu agar mereka menjadi hakim, menjadi penguasa. Wa Bani Israel, dan bermula Bani Israel itu min nau'il abid, itu dari golongan para budak abid. Khuliqu liyakhdimu, mereka diciptakan agar menjadi pelayan. Nah, mulailah Fir'aun itu nanti menjajah Bani Israel kan, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Wa kana Fir'aunu yu'amilu Bani Israel, dan adalah Fir'aun itu yu'amilu, memperlakukan ianya Fir'aun Bani Israel akan Bani Israel muamalatal hamir, akan sebagaimana memperlakukan keledai, wadawabi, dan adalah Fir'aun itu yu'amilu, mereka memperlakukan ianya Fir'aun akan Bani Israel muamalatal hamiri, akan sebagaimana memperlakukan keledai, wadawabi, dan hewan-hewan. Ya, sebagaimana orang memperlakukan hewan, disuruh kerja kan, makannya pas-pas aja biar tetap hidup, hak-haknya nggak dipenuhi. Yastakhdimu hal insanu wala yu'tiha illa quta yaumiha, seperti memperlakukan keledai dan hewan-hewan yang mempergunakan. Yastakhdimu, menggunakan sebagai khadam atau memperbudak akannya keledai dan hewan oleh manusia, wala yu'tiha, dan tidak memberikan ianya manusia akannya hewan, illa quta yaumiha, kecuali makanan harinya saja. Begitulah Fir'aun memperlakukan Bani Israel, diperas tenaganya, keringatnya, darahnya. Wa kana Fir'aunu malikan jabbara, dan adalah Fir'aun itu seorang raja yang jahat. Jabbar itu yang suka memaksa, itulah bahasa kita otoriter. Jabbar kan. Adalah Fir'aun itu seorang raja yang jahat, mutakabbiran, raja yang takabur. La yara fauqahu ahadan, yang tidak melihat ia di atasnya akan siapapun. Nah, dia merasa yang paling istimewa, itulah Fir'aun. Bahkan dalam Quran Allah menyatakan kalau Fir'aun itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan kan. Ana rabbukumul a'la, ada ini. Fakana la yu'minu billah, dan ada ianya Fir'aun itu tidak beriman ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balkana yaqulu, bahkan ada ianya Fir'aun itu berkata ia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, itulah Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sehingga semua orang, semua masyarakatnya harus tunduk kepada dia. Wa kana maghruran bimulkih, ada ianya Fir'aun itu yang tertipu dengan kerajaannya, wa qusurihi, dan dengan istana-istananya, wa quwwatihi, dan dengan kekuatannya. Biasanya orang kalau memiliki segalanya suka lupa diri, itulah maghrur. Maghrur tertipu, lupa diri. Punya kerajaan, punya istana yang banyak di mana-mana kan, di sepanjang sungai dia bikin istana, hingga dia pindah-pindah dari satu istana ke istana yang lain. Punya kekuatan, maknanya punya pasukan yang siap mati untuknya. Wa yaqulu, dan berkata ianya Fir'aun, alaisa li mulku Misra, bukankah bagiku itu kerajaan Mesir? Wa hadhil anharu tajri min tahti, bermula ini sungai-sungai itu tajri, mengalir itu di bawahku. Ini sungai Nil dan lainnya mengalir di bawah kendaliku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan, kata Fir'aun ya. Wa ka'annahu kana, dan seolah-olahnya Fir'aun itu kana, ada ianya Fir'aun itu khalifah sebagai pengganti linamruda, bagi Namrud raja jahat sebelumnya. Siapa Namrud? Maliki Babila, raja Babil, raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana yaghdabu, dan ada ianya Fir'aun itu marah ia, iza alima ahadan, bila mengetahui akan seseorang, yara, yang berpandangan ianya seseorang, fauqahu, di atasnya Fir'aun akan seseorang, yang melihat ia di atasnya Fir'aun akan seseorang. Nah, ini kalau dia tahu ada seseorang yang punya keyakinan bahwa
ada orang yang lebih hebat dari Fir'aun, Fir'aun akan marah terhadap orang itu, akan dihukum. Qada'an nasa ila ibadatih, dan mengajak ianya Fir'aun akan manusia kepada menyembahnya, wa sujudi lahu, dan kepada bersujud untuknya Fir'aun raja. Wa ta'ahun nas, dan mematuhi akannya Fir'aun oleh manusia. Semua orang tentunya patuh ketika itu kan. Enggak patuh di bawah ancaman. Patuh. Nah, ini ada yang enggak patuh. Wa mtana'a banu Israila, dan engganlah oleh Bani Israel. Bani Israel, nah ini enggak patuh nih. Enggak patuh kepada Fir'aun, walaupun enggak semuanya kan. Nah, artinya yang masih beriman kepada Allah, mereka enggak patuh kepada Fir'aun. Wamtana'a banu Israel, dan engganlah oleh banu Israel, li'annahum yu'minuna billah, karena mereka Bani Israel itu yu'minun, mereka beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bi rusulih, mereka percaya dengan rasulnya Allah. Wa ishtadda ghadabu fir'auna, dan sangat-sangatlah marah Fir'aun ala Bani Israel, terhadap Bani Israel. Nah, kemudian mulailah Fir'aun nanti membunuh Bani Israel, memperbudaknya. Nah, kita lanjutkan lagi. Baru 20 menit. Pelajaran kelima, dzibhul atfal, penyembelihan bayi-bayi. Wa zahaba kahinun kibutiyun ila fir'auna, dan pergilah oleh seorang dukun yang kibutiyun, seorang dukun yang berbangsa Kibuti atau yang bersuku Kibuti, yaitu sukunya Fir'aun. Pergilah oleh seorang dukun Kibuti ila fir'auna, ke Fir'aun. Wa qala lahu, berkata ianya kahin. Berkata ianya kahin, kahin ini dukun, tukang ramal. Berkata ianya kahin lahu, baginya Fir'aun, yuladu mauludun, akan dilahirkan seorang anak, fi Bani Israel, dalam kalangan Bani Israel, yadhabu mulkuka, yang akan hilanglah oleh kerajaanmu hai Fir'aun, ala yadih, atas tangannya. Nah, ini ramalan nih. Ini ramalan kahin ini benar adanya. Nah, jadi kadang-kadang ramalan juga ada benarnya. Apa kata kahin? Akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel, di mana dia akan menghilangkan kerajaanmu. Ya, ini Fir'aun, Tuhan menyatakan dirinya Tuhan, tapi dia masih percaya dukun. Wa junna jununu Fir'auna, dan gilalah oleh kegilaan Fir'aun. Artinya Fir'aun kayak orang kesurupan, marah banget dia. Kok bisa ada orang yang akan menghancurkan kerajaanku? Junna, dia penggunaannya majhul. Wa junna jununu, dan gilalah oleh kegilaan Fir'aun. Artinya Fir'aun jadi orang yang gila banget, kayak orang hilang akal, marah banget dia. Wa amara syurtah, memerintahkan ianya Fir'aun akan syurtah. Nah, syurtah ini kalau bahasa sekarang tentara atau polisi. Di sini kita sebut aja syurtah. Syurtah ya, tentara atau polisi. Artinya pengawalnya, pasukannya. Wa amara syurtah, memerintahkan oleh Fir'aun akan syurtah, ayyadbahu kulla mauludin, bahwa menyembelih oleh mereka syurtah akan setiap anak, yuladu, yang dilahirkan akan dianya anak di Bani Israel. Dia memerintahkan syurtahnya untuk melakukan operasi ya, pemeriksaan. Nah, setiap ada anak yang baru lahir, kalau laki-laki dibunuh. Ya, ngeri banget ya. Kita bisa membayangkan bagaimana ketakutan seorang ibu atau ketakutan keluarga membayangkan kalau dia mau melahirkan. Wa kana Fir'aunu yara, dan adalah Fir'aun itu yara, melihat ia, annahu, sungguhnya Fir'aun itu rabbun nas, dia Tuhan manusia, yadhbahu may yasha, yang bisa menyembelih akan siapa yang ia kehendaki, wa yatruku may yasha, dan meninggalkan ia akan siapa yang ia kehendaki. Karena dia merasa Tuhan, pemilik manusia seluruhnya, bebas kan? Yang mau dibunuh, sembelih, dibiarkan hidup suka-suka dia. Kasahibil ghanam, seperti pemilik domba. Pemilik domba kan bebas mau menyembelih domba atau domba babi. Kasahibil ghanam, seperti pemilik domba, yadhbahu min ghanamih, yang menyembelih ya min ghanamihi, dari domba-dombanya, ma yasha, akan apa yang ia kehendaki, wa yatruku ma yasha, dan meninggalkan ia akan apa yang ia kehendaki dari domba-dombanya. Masya Allah, ngeri banget. Wantasyaratit surtatu fi Misra, dan menyebarlah oleh syurtah, tentara tadi,
fi Misra di Mesir. Yufattishun, yang memeriksa oleh mereka. Mereka melakukan sensus, periksa semuanya. Wa yabhasuna, dan mereka mencari mana ibu-ibu hamil. Tunggu dia melahirkan, kalau laki-laki langsung disembelih. Fa idza alimu mauludan wulida, maka apabila tahu mereka akan seorang anak wulida yang telah dilahirkan akan dianya anak fi Bani Israel, akhaduhu, mereka mengambil akannya anak. Fadabahu, dan mereka menyembelih akannya anak. Kama tuzbahun na'jah, sebagaimana disembelih akan anak sapi. Sembelih. Masya Allah, manusia tidak mendapatkan hak hidupnya kan? Ngeri banget kan? Wa asyatiz dhi'abu fil ghabati, hiduplah oleh serigala-serigala di hutan. Wa asyatil hayyatu, dan hiduplah oleh ular-ular. Wal aqaribu, dan kalajengking fil balad, di dalam negeri. Walam yata'arad laha ahadun, dan tidak mengganggu baginya serigala, ular, kalajengking oleh siapapun. Nah, ini kadang ketika itu berarti hewan lebih mulia dari manusia. Sementara serigala di hutan dia hidup bebas kan, ular-ular, kalajengking hidup nggak ada yang mengganggunya. Tapi manusia, anak manusia setiap lahir disembelih oleh Fir'aun. Nah itu maknanya, hiduplah oleh serigala di dalam hutan, hiduplah oleh ular-ular, kalajengking di dalam negeri, walam yata'arad, dan tidak datang mengganggu baginya semua oleh siapapun. Walakin makana limauludin, tetapi tidak adalah bagi seorang anak dalam Bani Israel itu Aisyah, bahwa hidup ianya anak fi mamlakati Fir'aun, dalam kerajaan Fir'aun. Adapun anak Bani Israel, mereka enggak punya hak hidup dalam kerajaan Fir'aun. Wa tubiha ulufun minal atfal, dan telah disembelih akan ribuan dari anak-anak. Disembelih amama abaihim, di depan bapak-bapak mereka. Wa ummahatihim, di depan ibu mereka. Bapak ibu mereka tidak berkutik, tidak punya kekuatan untuk melawan. Wa kana al-yaumul ladzi yuladu fihi mauludun fi Bani Israil yauman asira, dan adalah hari yang dilahirkan padanya hari akan seorang anak di kalangan Bani Israel itu yauman asira, hari yang sangat berat. Ya, kita bisa membayangkan betapa beratnya hari ibu-ibu yang hamil kan, ketika melahirkan dia sudah menanti-nanti atau sudah ditunggu oleh syurtah untuk menyambut kelahiran anaknya. Wa kana yauma huzunin wa buka, ada ianya hari melahirkan itu yauma huzunin, hari kesedihan, wa bukain, hari tangisan. Wa kana al-yaumul ladzi yuladu fi maulud, dan adalah hari yang dilahirkan padanya hari akan seorang anak dalam Bani Israel itu yauma ta'ziyah, hari ta'ziyah, warisa juga ta'ziyah, hari meratapi kesedihan, hari meratapi kematian. Karena begitu lahir langsung disembelih kan, hari meratapi, hari ta'ziyah, bukan hari bahagia. Wa kana yuzbahu mi'atun minal atfal, dan ada ianya hal dan sya'an itu yuzbahu, disembelih akan ratusan dari anak-anak dalam satu hari. Fi yaumin wahid. Ka'idil adha, seperti hari raya haji, disembelih ratusan ekor kerbau, sapi, kambing. Begitulah disembelih akan ratusan anak-anak di satu hari, dalam satu hari. Yuzbahu fihi mi'atun minal ghanam, yang disembelih padanya hari raya akan ratusan dari domba-domba, wan ni'a, dan sapi-sapi. Bakar juga sapi, kerbau. Nah itu. Inna fir'auna ala, ini ayat, sesungguhnya Fir'aun itu ala, meninggikan diri ia di bumi, wa ja'ala ahlaha syi'a, menjadikan ianya Fir'aun akan penduduknya bumi syi'a, akan berkelompok-kelompok. Dia membagikan dalam kasta-kasta. Kalau kelompoknya mulia, kelompok yang lain hina. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang melemahkan ia, maknanya memperbudak ia akan satu kelompok dari mereka. Yuzabbihu abna'ahu, menyembelih ia akan anak-anak laki-laki dari mereka. Wa yastahyi nisa'ahu, membiarkan hidup ia akan wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu ada ia sebahagian dari orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka balasannya neraka jahanam, kekal abadi dia di dalam neraka. Nah, sampai di sini dulu.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.